Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kamilia dengan NIM 19016012. Baik, untuk kali ini Dian akan membuat salah satu video pembelajaran terkait materi pengantar sosiolinguistik, di mana di dalam pengantar sosiolinguistik ini terdapat berbagai macam pokok pembahasan yang akan kita pelajari nantinya di dalam video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk pokok pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai konsep linguistik dan sosiolinguistik. Di dalam konsep linguistik ini kita ada pun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat dari linguistik. Yang kedua itu pembidangan linguistik secara umum. Yang ketiga itu kita akan membahas mengenai hakikat dari sosiolinguistik. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai pengertian dari sosiolinguistik. Baik, kita akan mengulik satu persatu. Yang pertama itu mengenai dari hakikat linguistik. Seperti yang kita ketahui, linguistik itu merupakan cabang ilmu yang dimana objek kajiannya itu merupakan bahasa. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa untuk berinteraksi sesama makhluk sosial dalam bertukar informasi, memberikan informasi, bercakap, dan bahkan juga terkadang dengan bahasa kita bisa mengungkapkan, meluapkan segala perasaan yang kita rasakan. Dan juga dengan menggunakan bahasa, segala sesuatu yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu karena adanya proses komunikasi atau dialog di dalam kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembidangan dari linguistik secara umum, di mana dalam pembidangan linguistik secara umum kita akan membahas mengenai objek kajian dari linguistik, dan yang kedua itu mengenai tujuan dari kajiannya. Baik, yang pertama itu berdasarkan objek kajiannya, ada dua pokok pembahasan yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama itu mengenai linguistik mikro, dan yang kedua itu mengenai linguistik makro. Dan untuk berdasarkan tujuan kajiannya, ada dua juga pokok pembahasan yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama itu linguistik praktis dan linguistik terapan. Baik, kita akan mengulik satu persatu dari pembidangan linguistik secara umum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bidang linguistik berdasarkan objek kajiannya. Di dalam pembidangan objek kajiannya ini terdapat dua pokok pembahasan yang akan kita kulik di dalamnya. Yang pertama itu linguistik mikro, dan yang kedua itu ada linguistik makro. Seperti yang kita ketahui, linguistik mikro itu juga sering disebut dengan mikrolinguistik, di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai internal dari bahasa, seperti fonologi, morfologi, semantik, dan sintaksis. Sedangkan di dalam linguistik makro kita bercakap atau membahas mengenai itu dalam luar dan membahas mengenai di luar dan eksternal dari bahasa itu sendiri, di mana di dalamnya itu mencakup sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, yang selanjutnya ada stilistika, filologi, filsafat bahasa, dialektologi, neurolinguistik, paleografi, dan yang terakhir akan membahas mengenai semiotika. Baik, untuk pokok pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat dari sosiolinguistik. Oke, untuk hakikat sosiolinguistik, seperti yang kita ketahui, sosiolinguistik itu merupakan ilmu interdisipliner. Dari kata interdisipliner, otomatis muncul poin-poin penting yang ada di dalam benak kita itu, di mana di dalamnya itu ada kata sosiologi dan linguistik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari sosiolinguistik. Seperti yang kita ketahui, sosiolinguistik itu di mana di dalamnya itu terdapat dua poin. Ada sosio dan ada linguistik. Sosio itu berarti
sosial, sedangkan linguistik itu berarti masyarakat. Dari 2 poin penting tadi, otomatis kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya sosiolinguistik itu di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai hubungan antara bahasa dengan masyarakat penuturnya. Baik, pokok pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Bahasa itu merupakan pusat interaksi sosial di setiap masyarakat terlepas dari lokasi dan periode berlakunya. Bahasa dan interaksi sosial itu memiliki hubungan timbal balik, di mana bahasa membentuk interaksi sosial, sedangkan interaksi sosial membentuk bahasa. Dan juga ada pepatah yang mengatakan bahasa merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Namun, dari persepsi tersebut kita tidak bisa langsung mencap bahwasanya contoh kasusnya saja seperti ini. Jikalau mungkin ada seorang A memiliki bahasa yang kotor, kemudian memiliki sifat atau sikap perilakunya itu baik, kita belum dilihat dari sana, kita belum bisa beranggapan atau berspekulasi bahwasanya orang A ini bahasanya otomatis jelek. Belum tentu kita seperti itu. Dan juga ada juga sebaliknya. Namun tergantung lagi, balik lagi kepada diri kita. Persepsi tersebut tidak langsung bisa kita cap bahwasanya persepsi itu benar. Namun perlu adanya pengulikan lagi lebih luasnya terhadap pembahasan tadi itu, karena tidak mungkin kita mencap seseorang itu melihat dari bahasanya saja kita bisa menilai bagaimana diri seseorang. Dan ada kalanya juga pepatah Minang juga mengatakan rambut sama hitam, namun isi kepala dan isi hati tidak ada yang tahu. Dan selanjutnya di dalam berhubungan antar bahasa dan masyarakat itu terjalin hubungan yang sangat erat, di mana keduanya itu sudah memiliki hubungan keterikatan dan juga dapat dikatakan sebagai hubungan yang mengakar, bahwasanya bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama. Karena melalui bahasa tadi kita dapat berinteraksi dengan seseorang, dapat bertukar pikiran, berbagi informasi, menjalin silaturahmi. Mungkin jikalau kita balik ke agama kita, melalui dakwah saja Nabi kita juga menggunakan bahasa dalam melakukan dakwahnya. Jikalau kita balik kepada agama kita, dan juga dalam menggunakan bahasa banyak sekali hal positif yang dapat kita tarik, karena di dalam berkomunikasi otomatis kita menggunakan bahasa sebagai alat dalam proses atau tujuan kita untuk berinteraksi, karena di sana dengan bahasa kita bisa melakukan interaksi, berjalin silaturahmi antar sesama umat beragama, antar sesama menjalin hubungan atau interaksi sosial dengan sesama masyarakat. Dan juga melalui bahasa sebenarnya banyak sekali hal positif yang dapat kita tarik dalam kegiatan tersebut. Dan dari penjelasan singkat tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya banyak sekali hubungan atau keterkaitan antara bahasa dengan masyarakat, karena tanpa adanya bahasa bagaimana? Simpelnya seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa melakukan interaksi? Bagaimana masyarakat bisa menjalin silaturahmi? Karena melalui bahasa mereka bisa melakukan tujuannya tadi dalam berinteraksi sesama sosial dan juga dalam bertukar pikiran. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai kontak bahasa dengan diklosia. Seperti yang kita ketahui, kontak bahasa itu merupakan penggunaan bahasa lebih dari satu bahasa yang digunakan dalam situasi, kondisi, waktu, dan tempat yang sama. Di mana faktor yang penyebab dari kontak bahasa itu sendiri adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang berpengaruh, kemudian mereka bertemu di sana. Yang selanjutnya itu ada perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain. Contohnya perpindahan kelompok A itu orang Padang misalnya berpindah ke kelompok B orang Jawa, sehingga adanya kontak bahasa yang terjadi di sana.
Selanjutnya itu adanya praktek pertukaran buruh secara paksa. Selanjutnya adanya pendidikan atau kontak belajar. Berikutnya ada juga dengan adanya hubungan budaya yang dekat di antar sesama tetangga yang lama. Sedangkan diklosia itu merupakan suatu bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa. Maksudnya di sini yaitu terdapatnya perbedaan terhadap ragam formal dan non formal atau resmi maupun tidak resmi. Contohnya saja untuk tidak resminya mungkin kita menggunakan bahasa gaul anak-anak sekarang, dan formalnya atau resminya itu kita menggunakan bahasa baku yang sudah ada di berdasarkan aturan KBBI yang sudah ditetapkan. Mungkin untuk bahasa tidak resminya seperti lu, gua. Kalau kan dalam bahasa formal itu tidak boleh karena itu tidak baku. Atau mungkin juga dalam bahasa tidak resminya itu mungkin bahasa daerah. Sedangkan di dalam formal atau resmi itu tidak digunakan. Baik, itulah pembagian atau pembahasan mengenai kontak bahasa dan diklosia. Baik, akan dijelaskan lagi. Kontak bahasa itu merupakan penggunaan bahasa lebih dari satu bahasa yang digunakan dalam situasi kondisi waktu yang sama. Sedangkan diklosia itu merupakan suatu bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa, di mana di dalamnya itu singkatnya di sini disebut juga dengan terdapatnya adanya ragam formal atau resmi dan juga ragam non formal atau tidak resmi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai kedwibahasaan bahasa. Kedwibahasaan bahasa itu merupakan kemampuan berbahasa lebih dari satu bahasa yang bisa kita gunakan dengan baik dalam proses komunikasi kita. Contohnya saja, kita bisa menggunakan bahasa daerah dan menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar. Kemudian kita bisa menggunakan bahasa nasional dan juga kita bisa menggunakan bahasa internasional dengan baik dan benar. Dan itu merupakan salah satu bentuk kedwibahasaan karena kita bisa menguasai lebih dari satu bahasa dengan baik dan benar dalam proses komunikasi kita. Sehingga adapun faktor yang menjadi penyebab kedwibahasaan kita itu ada dua. Yang pertama itu faktor eksternal dan yang kedua itu faktor internal. Seperti yang kita ketahui, faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari X, berarti dari luar, sedangkan in itu berasal dari dalam. Yang faktor eksternal itu mungkin bagaimana kita bergaul sesama mungkin teman sebaya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya mungkin, karena kita tidak bisa memungkiri semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya zaman, teknologi semakin canggih. Oleh karena itulah kita harus bisa menggunakan teknologi itu dengan baik agar bisa menghasilkan nilai positif bagi diri kita. Kemudian jikalau untuk faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri kita, yaitu akan tahapan usia pemerolehan, usia belajar atau bahasa kedua, tingkat pendidikan, keserasian, dan komunikasi. Dan dari sini dapat kita lihat bahwasanya penting sekali kedwibahasaan itu kita gunakan, karena melalui kedwibahasaan kita bisa menggunakan dan menguasai lebih dari satu bahasa. Dan tidak hanya mungkin untuk saat ini kita bisa menggunakan bahasa nasional saja, mungkin kita bisa juga menggunakan bahasa internasional dalam berkomunikasi. Alangkah lebih baiknya, karena semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya zaman, teknologi semakin canggih. Melalui teknologi kita bisa mencari informasi, atau mungkin melalui teknologi kita juga bisa belajar terkait bahasa internasional yang ingin kita pelajari. Contohnya saja itu bahasa Inggris. Misalnya, Dian bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kemudian Dian juga bisa menggunakan bahasa internasional. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai variasi bahasa. Menurut Khair, variasi bahasa itu merupakan keberagaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen.
Kemudian variasi bahasa itu juga merupakan bentuk-bentuk bagian atau variasi dalam bahasa yang masingnya itu memiliki pola yang menyerupai pola umum atau pola induksinya, di mana penyebab dari variasi bahasa ini disebabkan karena beragamnya atau banyaknya bahasa yang ada di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi maupun berkomunikasi. Kemudian variasi bahasa dari segi penuturnya, di mana variasi bahasa dari segi penuturnya itu ada 4. Yang pertama idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Yang pertama kita akan membahas mengenai idiolek. Idiolek itu merupakan variasi yang bersifatnya perorangan, sedangkan dialek itu variasi yang bahasanya itu dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu wilayah atau daerah tertentu. Contohnya saja dialek orang Padang dengan orang Jawa itu berbeda sekali untuk satu wilayah. Kemudian dialek orang Padang dengan orang Medan itu juga tentunya itu sangat berbeda. Contohnya saja di mana untuk orang Jawa itu bahasa dialeknya itu agak lunak, sedangkan orang Padang itu agak keras. Dan juga kalau dialek orang Padang dengan orang Medan itu juga berbeda, karena kan orang Medan itu mungkin bukan mungkin sih, orang Medan itu dialeknya memang agak cenderung lebih keras, apalagi dalam vokal E-nya. Kemudian selanjutnya itu variasi bahasa dalam segi penuturnya itu ada kronolog. Kronolog itu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa atau waktu tertentu. Sedangkan sosiolek variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, kelas sosial maupun penuturnya. Di mana di sini penyebabnya itu bukan bagian yang tadi, tapi penyebabnya itu pada morfologi, sintaksis, dan kosa kata bahasanya. Jadi jelas sekali bahwa variasi bahasa itu merupakan keberagaman bahasa yang digunakan dalam proses berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia yang kita ketahui. Kemudian juga melalui variasi bahasa itu kita juga dapat menjalin silaturahmi antar sesama masyarakat, antar sesama warga, dan juga melalui variasi bahasa itu kita juga bisa secara tidak langsung kita bisa menggali lagi bahasa kita, sehingga adanya kedewibasaan yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Kemudian dari adanya kegiatan variasi bahasa tersebut, kita dapat juga menjalin silaturahmi antar sesama tetangga, juga dapat banyak sekali sebenarnya ilmu yang dapat kita gali dari pembahasan variasi bahasa tersebut. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa, di mana sikap bahasa merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan sebuah bahasa, karena sikap bahasa dapat melangsungkan hidup dari suatu bahasa tersebut. Di mana sikap bahasa, anggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu bahasa, apakah senang atau tidak menggunakan bahasa tersebut, sehingga mempengaruhi pemilihan dari bahasa yang digunakan dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ciri-ciri dari sikap bahasa itu adalah adanya kesetiaan bahasa, adanya kebanggaan bahasa, dan yang ketiga adanya kesadaran adanya norma dari bahasa itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa itu berarti kita memilih sebuah bahasa apa yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang akan kita gunakan, bahasa apa yang kita gunakan dalam berkomunikasi, baik berinteraksi, baik menyampaikan informasi, berbagi informasi, bertanya, dan kegiatan lainnya. Kemudian faktor penyebab dari adanya pemilihan bahasa itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar diri kita, faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri kita. Mungkin dari faktor eksternal tersebut penyebabnya mungkin dari kegiatan kita, siklus kita dalam berteman mungkin, atau dalam geng kita mungkin, karena mungkin di dalam geng itu kita memilih bahasa yang gaul dalam berinteraksi, atau mungkin kita menggunakan bahasa internasional dalam berinteraksi, sehingga kita lebih serasa klop di dalam satu kelompok tersebut.
Kemudian faktor internalnya, faktor yang menjadi penyebab dalam diri kita sendiri. Mungkin faktor internalnya itu karena kita memilih bahasa, faktornya mungkin contohnya saja Dian lebih nyaman dan lebih juga maksudnya itu lebih nyaman dan juga lebih relax atau santai menggunakan bahasa nasional Dian ketimbang Dian menggunakan bahasa internasional. Mungkin karena dia beranggapan bahasa internasional Dian kurang, jadi Dian belum pede dalam menggunakan bahasa internasional, sehingga Dian memilih bahasa nasional Dian dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dan dalam berhubungan sesama masyarakat. Dalam berhubungan maksudnya di sini dalam bertukar informasi, berbagi informasi, berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa itu merupakan pengambilan keputusan untuk menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi. Di mana tujuannya di sini untuk efektivitas dan efisien dalam berkomunikasi. Kedua, ada integrasi masyarakat atau kebudayaan. Yang ketiga itu adanya pembinaan bahasa nasional. Untuk pokok pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu interference yang berarti gangguan. Menurut Lado, pada tahun 1977 halaman 217 mengungkapkan bahwa interferensi adalah kesulitan yang timbul dari proses penggunaan bahasa kedua dalam hal bunyi atau konstruksi lainnya, misalnya frase dan kalimat sebagai akibat perbedaan kebiasaan pengenalan individu terhadap bahasa pertama. Jadi semakin berbeda sistem bahasa pertama yang dikuasai oleh siswa, baik tataran fonem, morfem, frase, sintaksis, maupun semantik, dengan sistem bahasa kedua atau bahasa target atau bahasa asing. Selanjutnya bahasa target disingkat sebagai BT, bahasa singkat. Semakin berpotensi terhadap individu itu melakukan interferensi ketika menggunakan bahasa target tersebut. Sedangkan untuk integrasi bahasa itu merupakan unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut serta dianggap sebagai unsur peminjam dan penguatan. Unsur pinjam dan unsur pungutan. Di mana proses interferensi itu ada 3 hal yang mengambil peranan dalam kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu bahasa itu sumber atau bahasa donor. Yang kedua itu bahasa penyerap atau resipian. Yang ketiga itu adanya unsur serapan atau unsur importasi. Itulah pokok pembahasan mengenai interferensi dan integrasi dari bahasa. Baik, dari tadi kita sudah membahas mengenai pengantar sosiolinguistik. Di sana kita akan dari tadi kita membahas mulai dari hakikat sosiolinguistik dan sosiolinguistik dan diakhiri dengan interferensi dan integrasi dari bahasa. Baik, Dian tutup video kita pada kali ini. Mohon maaf jika dalam pembahasan Dian ada sedikit kekeliruan dan juga ada terjadinya kesalahan, bukan bermaksud dalam pemberian informasi, dan juga mohon maaf jikalau ada dalam memberikan informasi ada kata-kata yang kurang berkenan. Dian sangat mohon maaf, dan semoga informasi ini dapat menjadi ladang pahala buat Dian dan juga dapat menjadi manfaat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih, Dian tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.